yang manapun tuan makam tuan Kayu Bungo ini nampaknya memang makam-makam tua yang perlu dipugar, yang perlu dilestarikan. Itu karena inilah sekarang ini jati diri baru situ ya, makam-makam tua ini yang mengangkat kita menjadi titik nol ya, peradaban Islam di Nusantara. Ke makam Tuan Mahdum, kita kira kita cuma udah sampai satu, sini ya. Udah sampai Di sini. Kami kira cuma satu. Kami telusuri lagi dan ditelusuri oleh Ibu Ani. Dapat kiranya informasi ada satu lagi yang namanya di sini ada makam Tuan apa tadi? Kayu Bungo. Kayu Bungo ya. Tuan Kayu Bungo. Kayu Bungo, tetapi di luar kompleks makam Tuan Mahdum ini. Jadi dia bergabung dengan pemakaman masyarakat. Ya, pemakaman masyarakat itulah sekarang yang ingin kami telusuri lagi. Mudah-mudahan cepat bertemu Aulia tersebut. Oke, ikuti terus kami. Lanjut. Oke, hari ini kita lagi menelusuri salah satu yang ternyata makam Aulia yang berdekatan di kompleks makam Mahdum. Jadi sebenarnya kita kemarin sudah ke sini, tapi sayang kita tidak mengetahui tempatnya, dan ini penelusuran yang kita lanjutkan dan akhirnya kita menemukan. Iku kanyo Pak. Iku kanyo. Iku kejan. Hah? Iku kanyo. Karena kapalnya ko. Sampaikan saja beko di video penyampaian lo. Oh, ini sambungan no. Iya, itu sambungan kan, bukan kenda. Oh iya. Jadi jangan jangan. Sebenarnya iko sabu aja, iko jan itu jan itu iko ngaran ubah iko kayak sambungan iko benar iko na kayu cali aja. Kata memang ini makam Kayu Bungo ya juga. Coba kita perhatikan bagaimana memang tidak terpeliharanya dan tidak terawat ya, bahkan ini bisa jadi hilang. Itu saja. Padahal ini adalah makam tua dan makam Saya punya kejadian yang di penggalian teh. Kejatuhan jadi dibawa dan rencana mungkin kalau dibawa. Bala balik. Tim Ziarah 44 Aulia telah memasuki lokasi makam Tuan Kayu Bungo. Tetapi kami belum bisa memastikan manakah makam Tuan Kayu Bungo tersebut. Karena kami banyak menemukan makam atau batu nisan tua yang hampir sama bentuk dan modelnya.
Anu apa bocil dah bukan? Macam tepi-tepi. Ah, Iko pun makam juga. Yang mana sih yang sebenarnya? Tahu Iko atau itu. Tapi dari motif lebih tua itu daripada Nyoko. Kapalnya itu babung otak kata. Saya ini ambo dah. Cara tidaknya orang tak tahu. Iko pun banyak gua. Kayu Gitu-gitu ya. nama anu. Timbun itu alat. Yakin ambil Iko jangan Iko soal anu ha, bapak agar. Tapi lah timbun rumput. Ah, rumput. Iko tinggi juga kan, Bu? Ini boleh ha. Ini jangan nin. Iya. Banyak. Oi. Kamu yakin Iko kok hanya kayak bungo tuh yakin kamu karena ini ting bapak agar kan? Yang kita bisa ke bahan oleh kuburan. Tahu lah satu biar kata dia lah. Tahu lihat apa nambah alai nam. Ah, kamu yakin kamu Iko yang tadi itu ah? Kan Iko bakas kayu kan? Coba kita kecen saja lah ikut sekitar Nyoko kami tidak mengetahui namun inilah areal katakan saja. Bu pakai suara latar beko ibu ya? Mengapa? Hidup itu hidup. Ada di video itu ya. Jadi Latarnya beko saja bu. Kami kurang mengetahui. Tapi kuburannya berada di antara Iko sama Nyoko. Mandi yang naik ada videonya Pak Jahir bin Basari bu. Iko dan takut sawit nama nih. Soalnya itu betul aja di batu. Itu pun sawit, itu pun sawit. Tidak orang sembarangan kalau baik. Tidak uang lain itu tidak ada. Jangan tuan. tapi andaikan memang iya tuan itu dari bentuk motif apanya itu ya, bukan orang biasa ya kan. Iya. Tapi andai kata memang ini adalah orang tuan-tuan, bisa kita saksikan. Bisa kita saksikan karena ada bahasa kalau orang sini mengatakan bahwasanya karena yang ampet lompat itu kan kepalanya, kepala syekhnya, pimpinannya kan, dan ada murid-muridnya. Boleh jadi di antara mereka ada yang murid-muridnya itu apa kan. Tapi yang disayangkan tadi inilah perawatan itu ya, perawatan apa namanya, untuk melestarikan itu tidak sayang begitu sekali lah. seperti ini Tidak dipugar bagaimana. Tidak seperti di mana. peninggalan itu tidak bisa bisa jadi beberapa tahun lagi udah tidak ada, udah hilang ya. Dibersihkan. Nah, Mungkin jadi ya, dia tidak bertahan. pewarisnya atau penerusnya tidak ada, boleh jadi kan, karena kan ini berpagar, masih jelas kok batu-batunya, bukan sembarangan Dari gitu. segi motif-motifnya ya. Oke. Karena kan tidak dipagari, tidak dipagari, cuma dipagarikan sekomplek itu karena tidak bergabung sama masyarakat, itu kan adalah bergabung sama masyarakat, jadi tidak mungkin seluasnya dipagari. Tapi kalau menurut kamu sih, kalau menurut bekas pagaran juga. Ibu, kalau menurut kamu dipagari sih yang sekarang. Cuma nak tahu Pak, itu kan bisa jadi itu kan tanah yang dibalik arkeolog itu ya. nasional kan lawe. Satio yang di Beko kan yang ala dipetakan Surabaya itu padahal itu tanah yang dari arkeolog. Saya butuhannya Bu, museum punya arkeolog kan. Arkeolog nasional, badan arkeolog nasional. Museum baru. Iya. Iya. Diserahkan ke pemerintah. Kelanjutan gitu. Itulah kalau gitu untuk sementara kita cukup sampai di sini perjalanan ini untuk mencari makam Tuan Kayu Bungo ya. Makam Tuan Kayu Bungo memang di Kayu sinilah Bungo posisinya. sudah. Ini Tuan Kayu Bungo. Oh, Tuan Kayu ya. Jadi prediksi kami sih di sana. Di sana karena memang di situ ada batu nisan, tetapi bisa kita saksikan kondisinya memang sudah betul-betul apa namanya, ditumbuhi tumbuh-tumbuhan liar. Jadi memang betul-betul tidak terawat, betul-betul tidak apa namanya, kondisinya memang memprihatinkan. Oke, nanti kita cek lagi yang mana sebenarnya. Peralatan kayak kasih punya
Apa yakin mana kan sih kau nih wah, ini sambungan nih. Mana? Enggak ah, jauh kali itu pegang. Oh iya, tapi mirip ya. Iya, kata mau Ternyata. Insya Allah mudah-mudahan antai ko buka suka. Jangan sih dengar antai nampak kok yang gitu pijak-pijak. Jangan. Setari. Antai itu lah. Ini juga makan. Boleh jadi ini sambungannya kan. Jadi ini sambungannya Itu. enggak jauh itu. Memang pasti Bu, itu garis-garisnya itu. Sedangkan abad ke-8 yang di papan tinggi hampir sama panjang sambungannya. Apalagi kok, cuman kan motifnya berbeda. Boleh jadi nih Tuan Guru Panjang kan kalau menurut dari penjelasan yang saya tahu panjang kuburan menandakan derajat dia tinggi atau tidaknya. Boleh jadi ini karena ini yang paling panjang dari tadi kita teliti. Ini pendek, tidak sepanjang ini. Kalau sana tadi tidak ada ininya. Enggak ada sambungannya. Boleh jadi insya Allah mudah-mudahan ini saya tahu ini makam Tuan Kayu Bungo. Tapi kayu bungonya yang mana ini? Entah yang ini. Tapi itu juga sama seperti yang disampaikan narasumber. Kayu bungo itu sebenarnya bukan nama yang sebenarnya, hanya menandakan saja. Sama kayak seperti Tuan Cantikan ya. Iya. Ada pohon cantikan di sampingnya. Pada waktu itu apakah memang jadi tidak ada keyakinan memang itu nama sebenarnya. Hanya saja barangkali di sini posisinya banyak bunga waktu itu menurut narasumber ya. Sehingga dibuatlah Kayu Bungo. makam Tuan Kayu Bungo. Tuan Kayu Bungo. Karena di Barus ini rata-rata nama makam itu diberi dari namanya Tuan Syekh Mahmud, Tuan Ambar, Tuan Ibrahim saya jelas ada namanya dan sudah diteliti. Kalau namanya tidak dijumpai, dia diberi gelar melalui apa tanda yang di dekat kuburannya. Tuan Cantikan, Tuan Kayu Bungo, dan satu lagi dari istilah Tuan Nandi Songga, gitu-gitu ada seperti itu. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Sementara kita cukupkan di sini, nanti pun kita barangkali bisa jadi kita kembali lagi ke sini untuk memastikan ya yang mana. Barangkali kita nanti mencari narasumber lagi untuk meyakinkan karena memang ini betul-betul pemakaman tua juga. Memang kondisinya di sini, tetapi kita tidak tahu mana makam Kayu Bungo. Walaupun kami mengindikasikan yang di sana ya, batu nisan yang di sana adalah batu nisan makam Kayu Bungo itu. Oke, untuk kali ini kita sudahi atau gimana? Sudah saja lah. Karena kita pun kita al-fatihahkan palingan saja Bu. Menurut Ambo kita al-fatihahkan karena kita tidak tahu kuburannya mana. Tapi kan kita duga iko. Prediksi. Tuan Cantikan jelas nampak ini. Iko antara kasih sambungan kata-kata Mahir tadi. Tapi kalau Ambo hari hati Ambo iko na panjang sencek ko. Cuman jadi jalan orang nampak kaki orang lewat di situ. Itu tadi sama harapan kita ya, kalaupun yang manapun Tuan Kayu Bungo ini nampaknya memang makam-makam tua yang perlu dipugar, yang perlu dilestarikan. Itu karena inilah sekarang ini jati diri Barus itu ya makam-makam tua ini yang mengangkat kita menjadi titik nol ya, peradaban Islam di Nusantara. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Mari. Walaupun kami belum menemukan makam Tuan Kayu Bungo, tetapi ini jadi PR dan insya Allah kami akan kembali memastikan atau menelusuri manakah makam Tuan Bungo yang sebenarnya. Penelusuran pun kami lanjutkan menuju makam Tuan Api-Api.
nanti barang-barang PLN di situ. Iya. Majulah kamu ke ibu. Tuan api-api. Jadi katanya dari PLN lama. Ini menurut informasi narasumber yang kita tanya ya. Kebetulan itu adalah Bapak Isban. Jadi dari PLN lama terus ke ujung, di sana ada nanti daratan dan di situ akan ada batu nisan yang panjang dan di tengahnya ada pohon kayu besar. Oke, kita turun sambil bisa juga nanti kita tanyai masyarakat. Itu ke arah barat sana. Oh, terus lihat orang siapa? Oh, Ya dia tapi sebenarnya yang katanya tadi musuhnya lah. dari sini. Coba telepon Pak Isman. Harus PLN Lamo harus ke ujung jauh ada daratan, di tengah-tengah itu ada batu nisan dan tumbuh di antara tengah batu nisan pohon besar. Berarti di situ pengetahuan Bapak enggak ada di tengah sawah Iya, apa? tidak ada. Nanti di sana lah. Di sana, tapi itu bukan batu nisan. Ada ya? Jadi Nah, batu biasa saja. Oh, Nah, coba lah. Model batu biasa. Itu batu apa kecilnya? Bu? batu nisan. Batu nisan, cuman kan modelnya enggak Batu gecek kan. nisan, tapi ada di sini. Coba lah kita tes. Berarti dari sana Pak ya. iya dari tersemer yang terusan itu Turun nanti tanya Bapak. Iya iya. Nah, Turun lah. Turun lah kita. Oke, turun kita. Terima kasih ya Pak iya, ya. iya. Kasih Pak. Yuk. Tim Ziarah 44 Aulia melanjutkan pencarian terhadap makam Tuan Api-Api yang disinyalir berada di lokasi di belakang PLN lama. Oke, kita berlanjut untuk dalam pencarian. Kita mendapatkan informasi dari narasumber yang menyatakan bahwa salah satu makam aulia yang berada di dekat sawah katanya, tepatnya di tempat PLN lama katanya. Jadi kita telah menelusuri bersama tim Ziarah 44 Aulia. Dan kita sudah melihat, ini kita sudah di tengah sawah. Tapi ikan beda. Parit beda. Aku batu tuh. Ikan, coba tay dulu. Bang. Ikan bang anu. Ada kuburan teh bang ay. Oke, kita lagi bertanya dulu sama salah satu penduduk setempat. Iya di setumpuk, ada kecilnya di setumpuk jauh kayak gini mau ngasih kan. Mana apa tadi namanya? Tuan Api-Api. Tuan ni bung tawa mungkin ini, mungkin pada pangan itu jauh. Tuan ni bung. Ini bung namun. Wah, mana tu lah? Kamu
itu nasahan. Iya. Kita ini manjala yang di bulan Eulia ke. Oh iya. Ditanya narasumber. Bapak. Jadi nanti biasa juang untuk cari ke situ apa kan? Wanted tuan ni bung jo sebutan nama situ jo. Iya. Di mana itu Bapak? Jauh sini. Iya pun ini. Ini dan Pas tentang apa ini tuh? Belakang apa kalau ini lah rumah ini dekat ke belakang. Rumah nang hijau tu. Ini lah yang jauh ini. Oh. Bang toko tu. Ah, anu toko Ibu Rahmi itu kan. Oh itu Kemana Isaka, ya? satunya enggak? Iya memang dekat Isaka. serasa. Oh yang nggak Isaka di situ. Isaka yang katanya tu. Bu. Oh iya. Ada. Jauh, mesti mahal itu gitu. Enggak bukan iya. Ai sarasa. Iya Isaka di situ dalam sawah iya Bapak ya. Iya. Bukan. Kau di situ dah tahu baru. Bawa tuan-tuan pomon kan? Heeh. Ada tahu. Ini belakang PLN jauh lain, terus ada setumpuk tanah di situ lain. Itu harus kena kandang. Tapi Kau sih kau tahu yang pomon kau Itu ini. ini kecil bapak kan, oh batunya tuh di antara batu nikannya tuh tumbuhlah pohon garang. Matanggar. Ada. Kau sampai dekat edakan ini ada. Iya. Edakan. Ikaw na bakandang ko ha ko. Ada situ. Sama ambon lagi. Pundok kan. Di situ kalau negari kau pomon kan kebanyakan ya tahu nama apa tuan-tuan pomon kan? Tidak ada. Dahil ako ba ito? Iya. Yung tawag to kita to sung kanila ulo. Termasuk tuan kayu manang ada patul situ. Tapi apa? Ala kasi itu. Sabi man mo ko tawakat kan. Iya. Iya. Itulah. Iko di situ deh bapak. Saya tahu apa namanya situ Tuan Kayu Bungo. Kan banyak baru kok batu Di luar makam mahadum. Tuan kayu bungo tahu ambo. Kada ke makudum mah. Iya, di luarnya tuh kan. Kasih kanyo, keluar yo. Di luar sa dakit tanggod, tanggod. Enggak, naik tanggo kan. Manggen ke sekolah kasih. Iyo, nabakandang. Iya banyak itu habis kuburan aku lah. Oh, masyarakat memang. Masyarakat. Tapi ada hubungan lamu-lamu tuh. Iya, itulah. Saya kok nama itu dah tubuh tahu muda. Iya. Nama ni. Saka juga kaya bara. Iya, ada boleh dah. Kau mana nak biar apa kau ha? Tidak ada satu bapak deh. Dah kau di situ dah. Tahu muda ada. Itulah tayo muna. Mana? Kung baging kuburan itu tahu. Iko diskusi kami dah. Sampai rumah kita tu, Iya. buya gila. Aha. Oh, Orang Aceh pun mencari-cari kuburan itu biasa awak diajakkan itu. oh nama itu. Oh, si apa si Sawal Batando. Sawal. Lo balapur situ. Dekat masjid kita ni, Aha. dekat masjid kita tu, Iya. kan ada rumah baca hijau situ. Iyo. Sampingnya kita tahu nama buya. Buya. Buya adalah. Yang ada sungai kami jadi. Pengetahuan lo. Iya. Aduh tu tiga sakit eh. Oh, oke. Dari. Kasih Bapak. Yo, Kasih bang. masjid tu. Iya. Terima kasih Kalau bapak. kali aku ni kadang Kasih awak itu. tanya yang jali, yang jali, pakai tu pula. Iya. Alah salah itu. Jalan. Oke, terima kasih. Awak tu biar kau ditanya. Iya. Kasih dah. Penelusuran yang alot mencari makam tuan guru, belum ketemu tapi tetap semangat. Nah, setelah kita mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat seperti Bapak yang tadi, kita mendapatkan informasi ternyata ada salah satu masyarakat di sini yang juga dia lebih tahu ya, di mana tempat-tempat makam-makam yang masih dalam keadaan misterius bagi kami ya, yang misterius karena kami tidak tahu. Jadi tetap ikuti terus perjalanan kami karena kali ini kami akan berusaha untuk mencari makam tersebut. Namun daya dapat ke sini mencari kuat. Ada 20 ini. Yang ada 20 karambi ini. 20. Ke bawahnya tu tuan kayu aro. Banyak di bekus itu makam. Oh iya lah. Apa yang berapa orang kadang kan? Tidak kayu barang ya. Kayu aro ini. Kayu hari. Ya itu wilayah kadang-kadang itu. Iya kan? Wilayah kadang-kadang. Berarti itu ya lah lepas. Oh, konsep api iko. Konsepnya api. Itu Bapak. Itu di kulit kok. Tapi kini udah ada batunya dah kan ambil.
Itu banyak apa batu di situ. Banyak batu di bawah serak, tapi tak tahu atau pastinya. Tapi di situ ke batang kan batanya kedua ada PLN. Tapi kan masih tidak. Belakang yang terjadi katakan juga namanya kira tadi jatuh. Daun pun penjati kok. Banyak banget buat supaya yang boleh ditemukan. Aulia. Itu kan. Aulia itu banyak. Ini sudah suka unik kalau itu kuku. Banyak banget ditemukan. Perkiraan itu kan kayu api-api. Buat Aulia api-api sebetulnya. Tuan kayu mana gitu. Iya. Alah. Laki. Laki. Kalau ni jangan jalih nampak kan. Tuan kayu mana gitu. Kayu barang bakal itu dulu. Mungkin tidak ada lagi. Sekarang itu tempat tanah hambur. Itu ada mencari itu loh kan. Dan itu mau udah dari kira. Masih udah di dalam. Kita yang kepala desa. Baru kalau mau makan bahasa apa? Oh, masih ada. Orang pasaran. Kita tahu gimana itu kan? Ya cuma itu kan tangan itu untuk kelompok bawa ikat tahu atau tahu. Aku kelompok itu memang ada di luar. Tapi ditemukan semuanya. Kalau minum lama memang iya. Kalau itu banyak ya Pak. Batu kuburan tu saja. Bukan ada di belakang gua ya. Macam Aulia Mapudung gua. Itu lah. Panjang juga. Iya, barang-barang betul. Iya kayak situ kan. Dapatkan informasi lain di situ makam kayu bungo di dekat di luar Makdum itu tuh. di luar Makdum kayu bungo. Di mananya juga Pak? Kalau saya banyak situ makam-makam Di samping makam Makdum itu Ada dulu bakul. ada kayu namanya kayu babungo. Jadi di bawahnya itu jadi kuburan umum. Bercampur. ada kan milik nanggadang. Berkisar 10 meter tuan. Bagian Makdum Panjang. itu berkisar 10 meter ke 20 meter. Oh. Jarak kayu bungo. Enggak ada di sini lah. Makam Banyak. tak motif sama Iya, tak sama- gantikan. iya. Panjang Tapi tak tahu kami nama. Itulah. Jadi Cuman buat kata bawa tadi juga tak tahu nama ni. oh, pastinya tak tahu lah kita cuma tuan api-api itu baru di wilayah desa Bukit Pertimbangan. Tuan kayu baru itu pas di wilayah Kaligaran itu berapa yang ada itu kan? Jadi maka apa yang menurut kepala desa mungkin engkau apa ada di rumah tahu dari yang Saya tahu tuan mula. biasanya iyo tahu itu desa punya kepala desa si Irwan Bekotanyo mantan kepala desa si Sahlul Iya mantan ni. Sahlul Tanjung si Barat kayak orang Silakan minta silakan. jadi Makasih banyak sudah. Makasih Pak dah. iya Terima kasih ni. Informasi yang jelas. Kita lanjut lagi mencari narasumber. Tetap semangat. Makam Tuan Api-Api ini salah satu makam Aulia 44 yang tak terekspos, sehingga masyarakat sekitar pun tak mengetahui keberadaannya. Padahal sebenarnya makam itu ada, sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari narasumber yang sudah pernah melakukan ziarah ke makam tersebut.